Faminal dolalil bayyini. Nah, ini catat baik-baik nih. Di antara kesesatan yang nyata. Perhatikan kalimatnya. Faminal dolalil bayyini. Di antara min litab'in. Di antara kesesatan yang nyata. Wal khusroni al-zahir. Dan kerugian yang zohir. Takfirul muslimin, mengkafirkan orang muslim biziarati aulia Allah, karena gara-gara berziarah kepada wali Allah. Siapa yang berani-berani mengkafirkan muslim karena ziarah kepada wali Allah? Itu pahamnya Wahabi itu. Jadi disebutkan Syekh As-Sawi ini lahir di masa pendiri Wahabi sedang gencar-gencarnya mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan orang yang ziarah kubur kepada Nabi dan wali Allah dan bertawasul kepada mereka. Jadi di abad ke-13. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi ini lahir di masa gencar-gencarnya pendiri Wahabi. Siapa namanya? Muhammad bin Abdul Wahab di Najd. Gencar-gencarnya mengkafirkan dan memusyrikan orang yang berziarah kubur dan bertawasul. Jadi kata Imam As-Sawi, faminal dolalil bayyin, ini adalah kesesatan yang nyata. Wal khusran al-zahir, kerugian yang jelas, mengkafirkan orang muslim karena berziarah ke makam wali-wali Allah. Za'imina, mereka itu menyangka. Nah, nyangka. Za'imina, mereka itu menyangka ana ziyaratahum, sesungguhnya ziarahnya orang-orang muslim kepada makam wali-wali Allah min ibadati ghairillahi, termasuk beribadah kepada selain Allah. Jadi paham Wahabi menyangka, menuding orang yang berziarah kubur dan bertawasul kepada para nabi dan para wali Allah, dianggapnya itu beribadah kepada selain Allah. Jadi musyrik, beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Namanya apa? Musyrik, menyekutukan Allah. Ini kesesatan yang nyata, tudingan itu. Kerugian yang zohir, yang nyata-nyata, mengkafirkan, memusyrikan orang muslim yang berziarah kepada wali-wali Allah. Kita ziarah ke guru kita, disembah nggak itu makam? Nggak disembah, berziarah jauh-jauh amat. Kalau dulu di zaman Nabi Nuh ada lima berhala besar. Ada Wadda, ada Suwa', ada Yaguth, ada Ya'uq, ada Nasr. Lima berhala besar. Asalnya yang lima itu adalah orang-orang soleh di zamannya. Kemudian gulu itu berlebih-lebihan. Yang tadinya diyakini sebagai hamba Allah yang soleh, jadi Allah, jadi sembahan. Akhirnya itulah yang membuat Allah mengecap mereka orang-orang syirik. Jadi berubah. Tadinya mengiktikadkan, meyakinkan mereka yang lima itu adalah hamba-hamba Allah yang soleh, kemudian gulu berlebih-lebihan, jadi ilah, sembahan-sembahan selain Allah. Ayo kita ziarah ke guru kita, ke wali-wali Allah, berubah keyakinan enggak? Tetap saja wali Allah, sehebat apapun Rasulullah, keyakinan kita tidak akan berubah jadi Tuhan, jadi sembahan. Tetap hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Enggak rubah keyakinan kita. Sehebat apapun penghormatan kita kepada Nabi kita, setinggi apapun penghormatan kita kepada Nabi kita, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menyanjung Nabi setinggi-tingginya. Tiada aku mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam semesta. Pujian yang tinggi enggak dari Allah? Allah yang memberi contoh, memuji kepada Nabi kita. Tidaklah aku utus engkau Nabi kecuali jadi rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Alam semesta itu apa? Semua makhluk Allah dapat rahmat gara-gara siapa? Nabi Muhammad. Nabi jadi sebab turunnya rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. Kita belajar, belum secuilnya kita mengagungkan Nabi itu. Belum apa-apanya kita mengagungkan kepada Nabi kita. Lihat para sahabat mengagungkan Nabi, mencintai Nabi. Sampai bekas air wudhu Nabi diperebutkan. Kalau Nabi dicukur Nabi, maka rambutnya diperebutkan oleh para sahabat. Nabi berkeringat, diseka oleh para sahabat.
dan keringat nabinya dimasukkan ke botol dan botolnya dipusti-pusti sampai Ummu Sulaim berwasiat, anakku, apabila aku mati maka botol ini masukkan ke lubang lahat bersamaku. Begitu ya. Gila nggak? Yuk, gila karena cinta kepada Nabi kita. Apakah berubah para sahabat jadi meyakini Nabi kita sebagai Tuhan selain Allah? Tidak. Makom penghambaan, hamba yang sangat dimuliakan oleh Allah.